Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang menurut saya cukup berpotensi. Saham apakah itu? Saham itu adalah Adi Sarana Armada Tbk atau ASA. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA. Nah, sebelum kita bahas chartnya, kita masuk ke beritanya ya. Beritanya ini dari market.business.com, di mana penjelasannya laba Adi Sarana Armada atau ASA naik hampir 125% di kuartal pertama tahun 2022. Nah, dalam beritanya, emiten transportasi PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA mencatatkan kenaikan laba secara signifikan pada kuartal 1 tahun 2022. Mengutip dari laporan keuangan perseroan konsolidasi, per kuartal 1 tahun 2022, emiten yang menggunakan kode saham ASA tersebut berhasil meraup ke laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 123,48% menjadi 72,99 miliar dari 32,66 miliar. Jadi kenaikannya 123%. Seperti itu. Nah, kenaikannya ini sejalan dengan naiknya pendapatan hingga 59,50% ya, hingga menjadi 1,5 triliun. Jadi labanya meningkat karena penjualan atau pendapatannya meningkat juga hampir 60%. Seperti itu dibanding dari Q1 atau kuartal pertama tahun 2021, yaitu di sekitar 963,17 miliar. Jadi kenaikannya cukup drastis, cukup tinggi. Nah, kemudian kita simak beritanya lagi ya. Nah, adapun pendapatan dengan kenaikan paling signifikan sekaligus yang memberikan kontribusi terbanyak bagi perseroan di Q1 berasal dari jasa pengiriman. Seperti yang kita tahu ya, jasa pengirimannya di sini yaitu Antaraja, yaitu dari 391,54 miliar di Q1 tahun 2021 menjadi 899,05 miliar di Q1 tahun 2022. Jadi pendapatannya kenaikan pendapatan paling signifikan disumbang oleh jasa pengiriman, yaitu seperti yang kita tahu Antaraja. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke chartnya ya. Jadi sudah jelas kenapa PT ASA ini mengalami kenaikan ya kemarin tanggal 27 Mei 2022 karena laporan keuangannya rilis, kemudian direspon pasar karena kinerjanya cukup bagus, maka harga sahamnya naik ya. Naik ke berapa? Naik ke 2.300 atau naik 11,65%, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat secara tren, ini cenderungnya masih sideways ya, di range antara 2.700 sampai dengan 2000-an di sana. Sempat cenderung downtrend, kemudian mulai sideways di area 2200 sampai dengan 2700. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat secara chart, ini cenderungnya secara mayor ya. Ini downtrend karena EMA 50 di bawah EMA 200. EMA 50-nya ada di sekitar 2400, sedangkan EMA 200 itu ada di sekitar 2620. Kemudian harga penutupannya di 2300 ya, di bawah. Nah, sedangkan volume harian
untuk tanggal 27 cukup tinggi ya. Kemudian garis MACD mulai berpotongan dan mengarah ke atas, mengindikasikan tekanan belinya, dorongan belinya ini cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, apakah dorongan belinya ini menandakan ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. Untuk ASA tanggal 27, kita cek tanggal 27-nya dengan value-nya net. Di sini jelas kelihatan bahwa ada akumulasi ya, oleh TP, BQ, AK, BK, dan LG. Harga rata-rata di 2200, 2190, 70. Berarti di sekitar 2190 seperti itu, hampir 2200. Nah, kalau di posisi sekarang kita anggap saja di 2200 itu sudah floating profit ya. Walaupun masih tipis, tapi sudah floating profit. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, let's say di 2000-an, hold saja karena ada potensi dia menutup gap. Gapnya di mana? Di antara 2370 sampai dengan 2300 di sini. Atau kita bisa asumsikan di daerah EMA ya, EMA 50 di sekitar 2400-an. Jadi ada potensi ASA ini untuk menutup gap yang terbentuk di antara 2370 sampai dengan 2300 di sana. Jadi ada potensi untuk menutup gap. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah saham ASA ini mampu breakout atau mampu break dari EMA 50-nya di 2400. Angka psikologis juga, angka bulat. Nah, apakah dia mampu? Kalau berkaca di ada akumulasi, kemudian laporan kinerjanya cukup oke, menunjukkan kinerjanya positif ya, kenaikannya hampir 60% untuk pendapatan, kemudian labanya naik 123%, maka ada potensi saham ASA ini mendapat sentimen positif, jadi dibawa naik itu masih ada potensi. Nah, potensinya teman-teman harus cek ya, karena ini cukup berdekatan. Jadi di range antara 2400 itu ada EMA 50-nya, di 2600 itu ada EMA 200 di sana posisinya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini posisi 2600 beberapa kali hampir 2700 ya. 2600 2700 berdekatan dengan EMA 200-nya ini beberapa kali menahan pergerakan dari ASA. Di sini di retest gagal, di retest kembali gagal, turun kembali, kemudian di retest sempat berhasil fast breakout, kemudian turun kembali. Jadi resisan EMA 200 ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari ASA. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman belum punya bagaimana? Apakah bisa entry sekarang? Ada potensi, masih bisa manfaatkan momentumnya, bisa entry untuk trading jangka pendek. Itu bisa. Karena masih ada belum ada tanda-tanda dia akan bergerak uptrend kembali ya, cenderungnya masih sideways, meretest ke paling jauh atau yang mungkin di retest yaitu di 2400 dan 2600 di sini. Nah, buat teman yang tadi saya singgung bahwa sudah punya di daerah bawah, bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila saham ASA ini gagal break dari EMA 50 maupun EMA 200-nya. Jadi di dua di sana ya. Seperti itu. Buat teman-teman, apakah teman-teman worth it atau mau entry di saham ASA? Silahkan komen di kolom komentar apa pertimbangannya, atau mungkin teman-teman sudah melirik saham ini. Silahkan chat di kolom komentar. Menurut saya cukup berpotensi, ada gap, kemudian kinerjanya cukup bagus, harganya juga cukup oke. Kemudian mulai ada akumulasi, garis MACD juga mulai mengarah ke atas, mengindikasikan tekanan belinya mulai ada di sana tekanan belinya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih.